Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mauqi'ul Arabi utawi iki iku geografi ke tanah Arab wa aqwamuha lan pira-pira kaum Arab. Inna sirata setuhune sejarah an-nabawiyata kang bangsa kenabian. Ala sahibi iku muga tetep ing atase wong kang kagungan sirah nabawiyah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ta'i tambahi rahmat ta'lim wa salamu lan robo-robo keselamatan. Ibaratun iku tetembungan fil hakikati ing dalam hakikate anir risalati. Saking tugas mulia iku risalah nggih, tugas mulia. Anir risalati saking tugas risalah. Allati hamalaha ingkang beto ing risalah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mujtama'il basyari tumeka marang umat manusia. Wa akhraja biha lan ngetokake Kanjeng Nabi biha kelawan risalah annasa ing manusa ditokake minal dzulumati saking pira-pira gelap gulita ilan nuri tumeka maring cahayane hidayah. Wa min ibadatil ibadi lan saking nyembah pira-pira kawula, artinya makhluk, ila ibadatillahi tumeka marang nyembah Allah bloko. Wa idzan lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono bahwa sirah nabawiyah itu ibaratun fil haqiqah anir risalah allati hamalaha Rasulullah ilal mujtama' al-basyari ila akhirih. Fala yumkinu mongko ora mungkin apa ihdaru suratiha, apa menampilkan gambaran atau menghadirkan gambaran risalah ar-ra'iati ingkang indah bitamamiha kelawan secara sempurnane maudi surah illa ba'dal muqaranati kejaba ing dalem sawise bandingake baina khalfiyati hadhir risalah ing dalem antarane masa lalune ikilah risalah, artinya hal yang terjadi sebelum risalah, bukan masa lalu tapi hal yang terjadi sebelum risalah itu dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Wa athariya lan pira-pira dampak positif ikilah risalah. Jadi ngeten. Sebenarnya sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Kanjeng Nabi itu merupakan gambaran yang menggambarkan tentang begitu mulianya visi misi, begitu suksesnya Kanjeng Nabi membawakan sebuah risalah kepada generasi umat manusia saat itu, sehingga mampu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju keterangan hidayah dan menyadarkan manusia yang menyembah berhala, menyembah semua makhluk itu dikeluarkan, disadarkan sehingga menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, disadarkan hilang syiriknya, hilang kufurnya, menjadi bertauhid murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut kitab ini, bagaimanapun jika sirah nabawiyah itu adalah gambarannya seperti itu, maka bagaimana mungkin dan tidak akan mungkin seorang bisa menikmati secara sempurna gambaran itu apabila tidak melakukan perbandingan, pergi kepada hal-hal yang terjadi sebelum risalah itu datang dan buah hasil risalah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Jadi sebelum Kanjeng Nabi membawakan risalah itu, bagaimana kondisi orang Arab? Dan lalu ketika Kanjeng Nabi sudah membawakan risalah ini kepada segenap orang Arab, apa yang terjadi? Pada titiknya perubahan seperti apa yang terjadi setelah risalah dibawakan oleh Kanjeng Nabi itu. Sehingga ketika perubahan itu bisa terlihat jelas, maka kita akan mampu menikmati secara sempurna begitu suksesnya Rasulullah, begitu indahnya perjalanan risalah Rasulullah. Wa nadharan lan ningali ila dzalika marang mengkono-mengkono tidak mungkin kita menggambarkan surah risalah atau gambaran risalah
tanpa perbandingan tersebut nuqaddimu ndikake sapa ingsun. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu pasal-pasal an aqwamil arabi, saking kejelasane kaum-kaum Arab, wa tatawuratiha, dan berkembangane kaum-kaum Arab qoblal islami ing dalam sedurunge tekone Islam. Sebelum Islam datang di masyarakat Arab, apa kondisi yang ada di tengah orang Arab. Wa anidzurufi, dan fasal yang menjelaskan saking pira-pira panggon allati bu'itsa ingkang dipun utus fiha ing dalam allati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelasnya kitab ini memaparkan bahwa sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perjalanan manusia mulia yang membawakan tugas mulia, yaitu risalah, sukses membawa umat manusia dengan risalahnya, mengeluarkan mereka dari gelap gulita menuju kepada terangnya cahaya hidayah, menyadarkan mereka yang menyembah berhala, melakukan kemusyrikan, melakukan kekufuran, disadarkan sehingga bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti risalah ini atau indahnya risalah ini tidak akan bisa disimak dan dinikmati oleh seorang tanpa terlebih dahulu kembali atau flashback kepada hal-hal yang terjadi dan apapun yang ada sebelum risalah ini datang dan dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga pada itu kita akan bisa menghayati begitu besarnya jasa Kanjeng Nabi membawakan dampak positif dan manfaat risalah ini kepada umat manusia saat itu. Maka olehnya Mbah Kiai Musnaf merasa penting sebelum membahas terlebih jauh akan memaparkan pembahasan pasal per pasal, menjelaskan tentang kondisi orang Arab dan perkembangan orang Arab sebelum Islam, dan juga akan menjelaskan tentang tempat-tempat atau kondisi-kondisi kaum yang mana Kanjeng Nabi diutus untuk menyadarkan kaum tersebut. Sekian, wallahu a'lam bishawab.